Kalau kita terpaku formula umum ya, nulis paper dimulai dari judul abstrak, nggak nulis nanti berat soalnya. Mulai dari yang termudah, apapun sebenarnya dari yang termudah. Terus kemudian ya ini seperti tadi ya, bekerjalah sungguh-sungguh meski tidak ada untungnya saat itu. Gitu. Tidak ada untung langsung saat itu, bekerjalah sungguh-sungguh meskipun nggak digaji, meskipun nggak ada yang lihat, bekerjalah sungguh-sungguh. Terus percayalah bahwa setiap kegiatan kita memberikan manfaat. Jadi saya pertama kali muncul di media ya, di media itu tahun 2008, waktu setelah menghadiri acara deklarasi PPI Dunia di Den Haag. Nah, waktu itu kan dapat undangan dari panitia. Terus kemudian uang juga dari mana? Terus apa manfaatnya saya ke sana? Saya cuma diamanai oleh ketua PPI Jepang waktu itu. Mohon mewakili Jepang. Saya kesan manfaatnya apa ini buat saya, nggak ada. Terus harus pakai uang sendiri lagi. Tapi terus saya percaya bahwa oh Allah Maha Besar, Allah pasti akan memberikan sesuatu. Nah terus saya tetap berangkat ngurus visa, gitu. Berangkat di sana. Di sana ketemu sama orang Dikti, sama Diknas. Kemudian berkenalan gitu ya. Terus kemudian saya cerita, oh saya di Jepang menemukan ini. Akhirnya dia kontak media, wartawan di Indonesia. Akhirnya muncul koran. Itu pertama kali di situ. Jadi pertama kali dari yang nggak disengaja. Asal kita ikhlas aja. Dan kita memberikan yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Ya dari situ kemudian banyak wartawan ngontak akhirnya. Sampai sekarang. Terus ini ya, ini sedikit agak teknikal tentang jurnal atau paper conference atau tesis. Itu yang bagus adalah yang memiliki novelty, yang memiliki kebaruan. Biasanya kalau jurnal level tinggi kan kita yang dimintakan novelty-nya ada enggak di situ. Terus baru kemudian akurasi. Jadi akurasi data itu penting sekali. Karena ada juga ya ilmuwan yang ini datanya nipu. Dari Jerman kalau nggak salah. Yang dia menemukan sesuatu yang tidak ditemukan orang sebelumnya. Yang ternyata dia itu manipulasi pakai tangan. Ya maksudnya di program pakai komputer cuman datanya itu ngawur. Terus akhirnya masuk jurnal Nature. Nature itu. Terus kemudian setelah sekian tahun ya, para peneliti itu, yang lainnya, kok saya melakukan eksperimen seperti dia, kok hasilnya nggak pernah sama. Nggak pernah sama, terus kemudian konfirmasi yang lain juga nggak ada yang pernah sama di dunia. Akhirnya diinvestigasi itu, jurnal itu yang ngawur itu. Terus kemudian disidang kan, authornya disidang. Ditanya, ini datanya mana? Oh data eksperimen sudah dibuang. Ya. Terus apa? File-file itunya mana? Oh sudah di-delete. Kenapa di-delete? Komputer saya penuh hard disknya. Akhirnya disidang lagi, kemudian dia mengakui itu adalah kebohongan. Seperti itu. Jadi insya Allah kita di dunia akademisi harus menjaga kejujuran. Akurasi data itu penting. Terus kemudian typo ini juga. Kalau teman-teman nulis jurnal itu jangan sampai ada typo, kesalahan kecil-kecil ya, salah koma, salah spasi itu jangan. Karena itu mempengaruhi reviewer. Reviewer membaca paper yang banyak salah, wah jangan-jangan isinya salah juga ini. Iya itu mempengaruhi kimochi dari reviewer. Kalau papernya bagus, clean gitu ya, itu reviewer senang baca. Tapi kalau dari awal salah-salah koma, spasi, grammarnya salah, wah ini kayaknya isinya juga nggak bisa dipercaya juga gitu. Itu padahal dari tampak luar aja dia belum baca seluruhnya itu sudah bisa memprediksi mau di reject atau enggak ini jurnalnya. Gitu ya. Terus kemudian jurnal atau paper atau tesis yang bagus adalah banyak di cite orang, banyak di refer orang. Nah agar banyak di refer harus signifikan kan hasilnya. Nah terus ini ya, ini kalau teman-teman misalnya ya udah bikin paper ini ilustrasinya, kemudian dikoreksi sampai berapa kali ini, sabar aja nggak apa-apa, koreksi, kirim lagi ke senseinya, koreksi lagi nggak masalah. Kan memang nanti yang menjadi kebanggaan itu adalah ketika sudah terbit jurnalnya, nggak ada yang salah, itu bangga sekali, itu bahagia di situ. Coba kalau paper jurnalnya terbit kemudian banyak yang salah, malu kita.
Nggak ada gunanya yang punya paper, mendingan nggak usah punya paper sekali. Jadi harus itu ya, berkualitas tadi ya, ahsanul amala tadi, berkualitas dalam hal apapun. Ini yang saya bilang tadi ya, saat problem datang itu ya tetap usahakan datang ke lab, seberat-berat apapun masalah harus ke lab. Kalau nggak ke lab nanti sininya bingung kayak saya tadi, jangan-jangan anak ini bunuh diri. Harus ke lab ya, terus makin banyak baca buku sama paper agar kita bertambah wawasannya kan. Ya, tadi kan harus mendengar ya, melihat kemudian mendengar ya. Kemudian berpikir ya. Terus ini jangan memperbanyak eksperimen ya, memperbanyak percobaan. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, menulis publikasi ilmiah. Ini mungkin contoh, ini terlalu teknis ini ya, nggak perlu kali. Nah, ini tiga kunci aja sebelum kita tutup ya, sekitar 5 menitan. Jadi saya memberi nama teknik ini more ya. Yang pertama adalah motivation. Jadi teman-teman itu harus punya mimpi. Teman-teman harus punya mimpi. Nah, ini adalah mimpi saya pribadi. Saya pengen suatu saat foto saya ada di sini. Nah, teman-teman juga seperti itu. Silahkan punya mimpi di bidangnya masing-masing. Suatu saat ada di situ. Kalau punya mimpi seperti itu, nggak disuruh sensei ke lab sendiri. Nggak disuruh sensei baca buku sendiri. Gimana mau jadi ilmuwan terkenal nggak pernah baca buku? Ya, harus punya mimpi. Misalkan ada teori apa yang orang belum pernah temukan atau belum pernah solve, coba di solve. Kalau punya mimpi nggak disuruh suami atau istrinya belajar sendiri malam-malam. Seperti itu ya. Kambate. Ya. Dan kita belajar itu apalagi kita dikaitkan dengan Allah, pengen mendapat ridho dari Allah, makin semangat itu. Makanya buat muslim itu kita sangat alhamdulillah. Saya bayangin orang-orang yang non muslim ini semangatnya dari mana agar punya mimpi seperti ini. Dia dapat pahala dari mana kira-kira. Makanya bersyukurlah kita menjadi orang-orang Islam, orang-orang muslim. Harus bersyukur. Ini adalah Sanun Limit ya. Dari tahun 48 pertama kali ditemukan information theory sampai dengan yang terkini ya 2012. Sebenarnya di sini ditemukan lagi coding baru ya tahun 2010. Coding baru yang namanya polar code, sama yang sekarang adalah spatially coupled code, yang itu bisa mendekati Sanun Limit ya dengan kode yang pendek. Yang orang-orang sebelumnya itu beranggapan bahwa kode harus panjang sekali. Nah, kalau kita punya mimpi seperti ini, semangat sendiri, nggak disuruh pun belajar sendiri. Nah, terus kedua adalah endurance. Jadi kita harus percaya bahwa pain is temporary. Dihina orang, paling cuma setahun aja dihina. Dihina sensei paling 3 tahun aja. Nggak masalah. Don't quit ya. Jangan mutungan. Ini kanji ini tahu kan ya? Kanji apa ini? Shinobu. Hah? Shinobu ya. Ini kan yang di atas ini kan pedang ya. Terus kemudian ini kan hati dan darah ya. Jadi ini adalah endurance ya. Jadi ninja itu adalah orang-orang yang kuat sebenarnya. Orang-orang yang tahan ya, sembunyinya kan di atap-atap ini atau di bawah tanah rumah itu kan. Sembunyinya kan seperti itu ya. Nah, kita harus kuat seperti ini. Dan ini ya, ini adalah data dari teman-teman saya yang gagal. Nah, di sini ada Nagoya di sini ya. Ada. Nagoya tahun 2002. Jadi ini adalah record dari teman-teman saya. Mudah-mudahan 2013 nggak ada di sini. Jadi kalau biasanya yang gagal seperti ini adalah nggak kuat. Yang sekolahnya tadi dari Eropa, kemudian di Eropa yang nyantai, ke sini, harus kerja keras, nggak kuat pulang. Atau yang dipleter sama senseinya, dipleter tahu dipleter. Dipleter sama senseinya sedikit gitu, nggak kuat.
Lebih dari itu. Ini aja lah. Ninja ini, kanjinya ninja. Silakan dicari. Romusa. Lebih kasar lagi Romusa. Nah, teman-teman harus belajar ya dari kesalahannya. Jadi buat yang kita dihina, nggak masalah. Insya Allah tetap kita, kalau mutiara akan tetap jadi mutiara. Ya. Nah ini di sini ya, di dalam buku ini ada Bu Rahma juga, saya menulis sama Bu Rahma di sini ya. La Tahzan for Students. Jadi saya dulu pernah juga tidak lulus ya, tidak lulus Nihongo no Ryoku Shiken. Ya kalau nggak lulus kan diancam beasiswanya diputus dari Panasonic. Nah jadi waktu itu hidup ketar-ketir di Jepang. Wah gimana kalau nggak lulus, nanti istri saya gimana gitu. Terus pulang ke Indonesia malu nggak lulus ya. Gitu kan. Terus mau kuliah di Tokodai nggak lulus juga. Terus kemudian akhirnya pindah ke Nara kan. Terus akhirnya dapat prestasi itu. Jadi selama kita ikhlas, pain is temporary, nggak masalah. Dihina orang nggak masalah kan. Tadi kita udah percaya bahwa orang itu pelintang kan. 5 desa salah semua kan. Naik onta tadi salah semua. Kita kalau merhatikan orang capek kita. Ya, kita harus punya ikhlas. Harus punya prinsip. Dan ini yang ketiga ya. Yang ketiga tadi kan more ya, yang terakhir itu I ya, cooperation. Kemudian saling percaya, kemudian hidup sosial ya. Jadi jangan menyendiri aja. Jangan nggak datang ke lab, nanti orang-orang khawatir nanti bunuh diri enggak. Terus kemudian bersosialisasi ya. Bertemu yang lain, ikut acara PPI, misalnya ikut acara KMI gitu. Seperti itu. Einstein aja mengatakan seperti ini ya. If A is success in life, then A equals to X plus Y plus Z. Nah, ini ketika saya tanya ya, saya cari referensi tentang ini, Einstein tidak menjelaskan ini. Z ini apa ini? Z atau Z ini apa? Jadi sebenarnya kita di dalam Islam itu ada prinsip juga bahwa jangan terlalu banyak membicarakan sesuatu ke orang lain, karena bisa jadi dari informasi yang kita berikan itu ada kesalahan. Jadi termasuk menyampaikan 100% apa yang kita tahu ke orang lain itu adalah termasuk kesalahan juga. Karena kita tidak tahu dari informasi yang kita terima itu benar semua atau enggak. Makanya mungkin ini yang dimaksud oleh Einstein di dalam Z itu. Terus kemudian Y ini ya jangan serius terus ya. Kadang-kadang kita bermain sama keluarga, kadang-kadang rihlah kemana gitu. Kadang-kadang jalan-jalan, cuma jangan terlalu banyak. Iya. Terus kemudian apa yang kita tahu dari kanji ini ya? Apa yang kira-kira teman tahu dari dua kanji ini? Ayo ini yang lulus kanji ayo. Yang lulus Nihongo no Ryoku Shiken kira-kira apa? Filosofi dari kanji ini. Itu sih kakak itu Pak. Kerjasama sendiri tambah sendiri. Kerjasama. Gimana? Filosofinya gimana? Tenaga tambah